Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI kali ini akan mengangkat satu tema, letakkanlah bebanmu. Letakkanlah bebanmu. Kita akan cermati dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mau cerita. Ada seorang sopir truk yang sedang melewati jalan pedesaan, dan dia terkejut karena dari jauh dia lihat ada seorang ibu setengah baya yang menggendong beban barang yang cukup berat, agaknya mau ke pasar, yang mau jual sesuatu. Maka tanpa pikir panjang dia lalu sen kiri dan berhenti. Bu, monggo ikut, silakan numpang di sini. Si sopir ini dengan kendaraan bak terbuka. Ya, ibu ini kemudian dibantu naik. Dan ketika dia akan jalan, dia kaget. Kenapa? Karena ibu itu duduk di mobil tapi tidak melepas bebannya. Dia masih gendong itu berat. Lalu si sopir ini turun dan berkata, Bu, truk ini cukup kuat untuk ibu dan itu barang itu. Nah, sekarang duduk yang enak, copot dulu, lepaskan dulu beban. Nanti dipakai lagi kalau sudah turun, kalau sudah sampai ke pasar, kata si sopir truk yang masih muda itu. Saudara, ibu tadi terperangah, dia kaget dan dia sadar. Kemudian dia lepas gendongannya dan barangnya ditaruh, lalu dia duduk dengan nyaman. Lepaskanlah bebanmu. Itulah tema yang akan kita angkat, karena kadang-kadang kita seperti ibu tadi. Kita sudah naik truk, tapi kita masih membawa beban. Kita sudah percaya pada Tuhan, tapi kita tetap membawa beban yang begitu berat, sehingga kita nggak enak di dalam duduk, dalam berjalan, karena kita membawa beban. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita baca sekarang firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30 yang demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30 ini adalah ajakan juru selamat. Juru selamat Yesus Kristus itu menolong orang yang percaya. Dan ajakannya itu ada di ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, saya jadi ingat ibu tadi ya. Sudah jelas sopir truknya itu baik hati, minggir dan dibantu dia naik. Sudah jelas ia satu tujuan yang sama, ke pasar. Sudah jelas ia naik dan duduk di truk itu. Tapi dia tidak melepaskan bebannya. Dia duduk dan masih gendong itu beban yang berat. Ya, padahal jauh. Untung sopir truk itu mengingatkan, "Bu, lepaskan itu gendongannya, lepaskan itu bebanmu. Ini truk ini cukup kuat untuk menampungmu dan gendongan itu." Saudara, banyak orang beriman, banyak orang Kristen yang seperti ibu tadi. Kita menerima ajakan juru selamat, kita punya juru selamat yang menopang dan memberkati kita. Kita punya Gusti Yesus yang mengangkat beban-beban kita, tapi kita duduk masih bawa itu beban. Itu yang terjadi. Sehingga diam-diam kita memang sudah ikut Yesus, tapi kita masih terus gendong itu beban. Ada beban sakit hati, ada beban persoalan masa lalu, ada beban kecemasan, ada beban pergumulan yang berat, sakit, penyakit, dan macam-macam. Beban yang tidak dilepaskan. Saudara, Tuhan Yesus mengundang kita untuk memberi kelegaan dan melepaskan beban-beban itu. Coba bayangkan, mana enak kita jalan-jalan dengan santai atau jalan-jalan sambil bawa beban di punggung atau di tangan atau di tenteng gitu. Mana yang paling enak? Yang paling enak jelas kalau kita jalan santai tanpa membawa barang atau beban. Gitu kan? Nah, itulah sebabnya saudara, dalam RHI kali ini saya mengajak lepaskanlah bebanmu. Lepaskanlah bebanmu artinya coba percayakan kepada Yesus, pada Tuhan, pada Juru Selamat yang menolong kita. Dan lepaskanlah bebanmu, beban hidup yang macam-macam itu. Memang saudara, jujur, ya, siapa di antara kita yang tidak punya beban? Siapa? Kita semua punya beban. Kita semua orang hidup, orang berdosa, punya beban. Kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kita punya kesulitan, kita punya kecemasan, kita punya masalah macam-macam. Bahkan kadang-kadang satu belum selesai, datang lagi satunya. Belum selesai, datang lagi satunya. Begitu beban itu tumpuk-tumpuk, makin berat. Tapi hari ini saya mengajak seperti tema ini, lepaskanlah bebanmu. Lepaskanlah bebanmu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Dan beban ini diserahkan. Supaya kita punya pengharapan. Supaya kita punya keyakinan bahwa Tuhan tolong kita. Dan supaya kita menjadi tenang di dalam menjalani kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biar ini menjadi catatan kita. Ada satu ayat lagi saudara yang menarik dan suka saya dengan ayat ini. Karena ayat ini to the point dan ayat ini sangat penting untuk kita hayati. Mari kita buka bersama dalam kitab 1 Petrus ya. Kita buka berikutnya di 1 Petrus ini. Ya, 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7 yang demikian sabdanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulang, serahkanlah segala kekhawatiranmu
kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saudara, ini ajakan dari Petrus pada suratnya yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 7. Ajakannya ditujukan untuk siapa saja yang menjadi pengikut Kristus, yang adalah orang beriman. Lalu isi ajakannya adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Alasannya, sebab Ia yang memelihara kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, di pastori, ya, saya punya ada beberapa hewan yang saya pelihara. Selain anjing tentu ada bebek, ada mentok, bahkan juga ayam, kadang malah lele juga. Saudara, saya setiap hari tidak pernah lupa memberi makan hewan-hewan yang saya pelihara itu. Ada burung, ada ikan hias, ada mentok, ada bebek. Saya selalu memberi makan itu. Tidak hanya makan, minum. Bahkan saya awasi apakah ini makanannya ini cukup sehat atau tidak. Saudara, saya bayangkan ya, saya manusia, ini hewan. Apalagi Tuhan kepada saya. Tuhan itu memelihara hidup kita. Tuhan itu yang mengatur sehingga kita menerima berkat yang berlimpah-limpah luar biasa. Oleh sebab itu, bagus ya kalau tiap hari Bapak Ibu sungguh-sungguh membuka firman Tuhan ini, merenungkannya. Bahkan program ini, RHI, Renungan Hari Ini adalah dibuat untuk Bapak dan Ibu, supaya kita tidak pusing cari ayat mana ya. Tapi cukup dengan channel Lukas Eko Sukoco dan kita menemukan firman Tuhan yang kita renung resapi bersama. Dengan kata lain, saudara, saya mengajak kita untuk rutin mempelajari firman Tuhan. Untuk serius kita membaca bagian dari firman Tuhan ini. Dan itu akan menjadikan kekuatan buat kita. Oleh sebab itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kita punya banyak rancangan, tapi kita juga punya banyak kecemasan dan kekhawatiran. Sekarang musim pandemi misalnya, dan kita mulai ketakutan. Kalau flu dikit, wah ini jangan-jangan. Lalu kita takut sakit. Lalu sekarang juga masa resesi ekonomi. Oh, di mana-mana kena resesi ekonomi karena ada faktor ekonomi yang berhenti. Ya, karena kita harus di rumah, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa jajan, tidak bisa kemana-mana, tidak ada wisata dan seterusnya. Sehingga sekarang banyak resesi. Itu ada banyak kekhawatiran. Tidak hanya penyakit, tapi juga ekonomi. Ada juga banyak kekhawatiran tentang relasi, tentang orang tua anak, tentang suami istri, dan tentang atasan bawahan dan seterusnya. Kekhawatiran. Dan hari ini firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yakin bahwa Tuhan itu yang menolong dan memberkati kita. Maka yakinlah Tuhan juga yang akan memberkati, menolong kita dari segala persoalan dan masalah kita. Saudara-saudara, sebagai hambanya hari ini saya mengajak, mari kita jalani hidup, mari kita hadapi kehidupan yang nyata ini, dan mari kita terus di dalam Tuhan memohon kekuatan, dan mari hadapi dengan tanpa meninggalkan Tuhan. Jika ini dilakukan, saudara, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati
Tuhan. Baik, selamat beraktivitas pada hari ini, ibu, bapak, dan saudara. Ada yang pegawai, ada yang swasta, ada yang wira swasta, ada yang pensiunan, atau siapapun berjenengan. Selamat, tapi pesan saya satu. Ingat Tuhan. Letakkanlah bebanmu. Letakkanlah bebanmu, karena Tuhan menolong kita. Amin.